Terus gue tuh kayak makasih Mi. Terus abis itu selama anak kelas 3 ada di situ, gue setiap hari dibully sama mereka. Dibulinya tapi udah gak pernah main tangan ya. Sebelumnya main tangan. Kayak dikasih kayak gini, kayak terus tas gue mungkin masukin tas gue dikasih masukin binatang kayak gini. Binatang apa contoh? Jangkrik. Terus apa lagi? Untung gue gak takut sama jangkrik. Sebutin apa aja buliannya? Tas gue masukin jangkrik. Terus kayak jadi kan kalau misalnya kita mau bimbel, tapi kita ada perpindahan kelas yang dimana kita ada kelas yang duduk di meja kita. Jadi mereka udah tahu tuh kalau itu meja gue, itu meja gue. Tuh ditulis Rachel Jablay, anak Bekasi. Alay gitu. Satu-satunya yang nemenin gue pas di sekolah di situ tuh cuma Salsa. Yang sekarang Salsa atau masih yang gemuk. Oh, itu teman SMA. Itu teman SMA, dia satu-satunya yang nemenin gue. Makanya sampai sekarang gue gak akan pernah lupa jasa dia sih. Gokil lah. Anjir, kacau sih. Kacau anjir, gila. Jadi mental ini terbentuk karena sudah dihit berkali. Tapi sebenarnya pas SMA gue dibully-bully kayak gitu ya gue nggak begitu. Kayak gue pertama gue sedih, lama-lama gue biasa aja sih. Kayak gue malah jadi makin nantangin, jadi kayak apa lu mau ngatain gue apa lagi? Ada nggak foto yang kapan? Pasti ada. Nggak di dia dong. Oh. Gak mungkin ditaruh di gue. Oh, kirain bakal kayak ditaruh yang status. Zaman dulu itu kan nggak ada Instagram nih. BBM. Dulu BBM ada story. Tapi kan ketahuan sama guru. Zaman BBM itu gue benci banget sama zaman BBM yang kirim podcast ini ke 50 orang kalau nggak besok akan. Hah? Itu nggak demi Allah itu tiap hari. Tahu apa? Pernah lagi? Gue emang gak pernah percaya sih. 30 orang, aku sayang kamu, atau nggak kayak kirim ini adalah selamat kamu telah membaca bahasa Yunani bahasa Yunani, kayak yang ini adalah kutukan, kalau kamu gak kirim 30 orang kamu besok akan terkutuk. Gue langsung kayak ya Allah, ini udah lewat sejam lagi gue belum kirim, gue akan kenapa nih, gue bakal dihantuin. Tapi kalau gue dari kecil gak pernah percaya gitu kan, kayak zodiak aja gue gak percaya. Aku gak percaya, cuman kalau zaman itu kan aku kelas anjir, aku SMP aku pipo, aku HP-nya. Terus tau fun fact gak? Jadi gue gara-gara itu gue gak ikut prom, sama gue gak ikut kayak kalau misalnya ada study tour di luar kota. Terus gue ketemu sama tuh kakak kelas di tempat gue kuliah. Kakak kelas siapa sih? Yang gini-giniin gue, giniin gue. Oh iya. Masih inget? Masih inget. Kita coba search ya. Gue masih inget. Tadi pertanyaan aku apa ya? Blank lagi. Oh enggak, kenapa kakak gak ikut prom? Karena gak diundang. Diundang cuman gue gak. Oh kakak lebih kayak kakak gak mau ikut. Gue gak mau ikut. Gue benci sama orang di sekolah gue itu. Anjir, apa yang namanya, coba gue liat dari followingnya Sasa. Kok Sasa follow? Gak tau. Sasa tuh kesayangan kakak kelas. Kenapa? Karena dia gemoy. Jadi pas gue dibully itu tuh masa saya pengen dikepangin sama kakak kelas. Lucu gitu pas dibully dikituin anjir. Atau kan sama ini yang cepet-cepuin ke kakak kelas langsung. Di situ kata Sasa tuh kepo lagi, nanti diliatin dong. Nanti gue liatin. Dia udah nikah. Udah punya anak kok pasti. Pasti kalau ngeliat kakak kita ketemu pas gue di kampus. Nah kebetulan dia kayaknya enroll suatu kelas yang dimana kelasnya tuh kelas gue, jadi dia masuk ke kelas gue. Sekarang gue di mana sih? SPR. Oh gengsi, jadi keren juga dong dia. Ya kan dia sekolahnya di sekolah gue yang di Jaksel. Tapi kan ya iya sih kan? Iya ngerti, cuman dia di situ. Nah terus pas gue lihat dia di kelas gue tuh kayak anjir, gue kayak dia ngeliat kakak? Masa dia ngeliat dia senyumin gue, dia kayak gitu. Terus gue kayak ini siapa ya? Senyumnya menurut kakak ngelirik apa senyum penyesalan? Senyum penyesalan menurut gue. Gue kayak mikir ini siapa ya, kayak pernah lihat siapa ya? Oh anjing, ini si Kelek kata gue. Akhirnya gue prototin aja sambil dengerin teacher gue kayak gini. Lupa lo lakuin sama gue. Berapa lama tuh dari kelas 1 sampai lulus? Enggak, dia cuma enroll kelas di hari itu. Waktu dibulinya setahun dia kan, gue pindah pas gue kelas 2 kan. Dia tuh cuma ada di kelas 3. Pas gue naik kelas 3 kan dia udah lulus.
kakak dibully, kakak temennya salsa doang. Ya sebenarnya ada anak-anak lain sih, cuman gue nggak trust aja. Karena yang masalah yang ada orang-orang banyak itu tuh, gue bisa ngeliat aja kalau cuma Sasa yang kayak gitu, bukannya kayak kasihan liat gue gitu. Kalau yang lainnya tuh kayak terus lo inget ya gue bilang, ada temen gue yang bilang ini, aku salah orang deh. Bener kan yang pakai kacamata bukan sih? iya pakai kacamata. Oh iya benar. Jadi yang lo kan yang tadi gue ceritain yang bilang apa namanya, yang nusuk gue dari belakang, yang bilang kita kan udah ngasih tahu yang itu. Pas gue kuliah kayak semester akhir gitu, dia nge-DM gue minta minjem duit. Aku juga kok benar. Aku kan pindah sekolah nih. Aku pindah sekolah nih kak. Aduh ini ceritanya agak nyebelin sih. Tapi emang monyet tuh orang, kesel banget. Jadi ada nih, untuk Susi minta maaf gue sama lu. Mantannya Susi nih. Iya. Pokoknya intinya aku dibilang pindah sekolah karena aku pindah sekolah tuh random kak. Tiba-tiba aku tuh nggak ada. Pindah sekolah juga. Aku salah. Kelas berapa? Kelas 2. Terus? Nggak nyaman. Sebenarnya dibully tuh aku nggak pernah dipegang gitu, nggak pernah. Cuma emang bukan mentality sih ya. Kayak aku ngerasa tidak pernah diginiin, sekali digituin terus gue lagi banyak masalah banget nih. Bisa top sekolah ya, lagi banyak banget masalah. Kayak nggak kuat, mental gue nggak kuat. Kebetulan dibolehin, aku pindah ngurus semua diem-diem. Tiba-tiba masuk sekolah, aku bilang minggu depan gue pindah. Kaget kan semuanya. Terus beneran minggu depan pindah. Pas pindah gitu, mulai bergaul sama sekolah yang kedua kan. Sama sekolah yang keduanya, ada selisih, ada apa sih, pecahan-pecahan anak ini terus kayak bergabung gitu loh. Ngerti gak kak? Oh ya, kayak sekolah gitu. Kayak sekolah gue itu lah ya. Aku ada yang pada ngatain aku. Terus dia nanya kayak gini. By the way ini cowoknya nggak jelas juga, mancing. Terus pas giliran aku udah kepo, dia kayak enggak. Dia kayak, kamu pindah sekolah kenapa? Nggak kenapa-napa sih sebenarnya, bukan masalah gede, cuman nggak nyaman aja. Aku kayak lagi banyak problem kalau misalnya aku harus ada yang nambah-nambahin beban pikiran, aku gak kuat. Simpelnya kayak gitu aku jawabin. Karena emang simpel kayak gitu, capek jelasin. Terus kayak, terus gue jadi kepo dong kenapa respon kayak gitu. Kenapa? Kok kenapa? Soalnya nanti ngomong gitu. Terus kayak, enggak apa-apa. Tapi kenapa? Iya, soalnya gue dengar dari anak-anak siapa? Siapa anak-anak, orang gue gak punya temen. Ngerti gak sih? Kayak yang mana, gue cerita sama siapa, teman gue dikit. Terus habis itu, ya katanya lo tuh punya foto lah gitu-gitu. Terus kayak, foto apa? Iya, sama mantan lo SMA. Oke, mana ada. Terus aku cari-cari tahu nih orangnya. Aku langsung chat, gila lu ya, kurang ngajar, nggak asal ngomong kayak gini, dasar, aku kata-katain lah. Terus dia ngomong gini, lu gila ya? Terus gue gini, nggak ada ya gue gila. Nih gue dapet bukti dari si B nih yang lagi pendekatin aku saat itu. Nih gue dapet bukti dari si B. Lu pulang sekolah ketemuin gue. Aku saat itu mental aku langsung naik, nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya aku bercandaan tentang yang mengarah-marah ke arah seksual, takut kena violation, aku tuh gampang marah. Kayak lu gak boleh kurang ajar ya sama perempuan. Tapi kalau yang ngatain so cantik kayak gitu, aku masih oke. So aku kayak, temuin gua jam 5 di sini. Dia gak masuk. Anjrit, bolos terus dia. Sama anak bandel gitu. Ini cowok siapa sih? Cowok. Jadi kayak tongkol-tongkolan cowok gitu tuh kayak, jadi dia sih gosip-gosip, dia pindah gara-gara ada ini. Oh, gue pindah karena mumpung lagi dibolehin aja. Terus habis itu, udah, pinjem duit. Gue udah mati, lu lupa ya dulu ngomongin gue kayak gimana, anjir. Jadi bikin inget dulu sebelnya, tau nggak? Ya nggak apa-apa. Ya kan tuh pengen sih kan gue bales. Kayaknya pengen lupa bales ya. Iya kan lupa. Apa lu pinjam duit sama gue, lu ulang waktu gak? Lu bully gue gila. Tapi sumpah zaman gue SMA, Dia kayak zaman dulu lebih keras sih. dia zaman gue SMA tuh orang tuh di DO tuh dengan hal-hal yang parah loh. Hal gue tuh hal sepele Ya, banget. bulian keras gitu. Enggak. Kayak ini gue juga kan DO. gue dipindahin, ya Allah, dimutasi. Ya gitulah. Maksudnya gara-gara bangku kan. Beda ini berapa orang sih nonton, ngeblur banget. 47. Kita
Kita terbanyak gift. Enggak ada gimana? Kalau nggak ada gift, bunga doang. Ya First Allah. giveaway, Alis nih kayak nyangkut deh. Cerita lah. Kena. Ya, Oke dong. berarti bye-bye ya ini. Enggak usah lanjut aja. Bukannya ini berdua gak bisa lagi, masih bisa. Cerita horor. Nggak bisa kok. Gue gak punya cerita Itu horor. ini restriction, jadi ada beberapa orang audiens gitu yang nggak bisa nonton. Gue enggak. Dipinjemin duitnya enggak gue kacangin. Iya gak bales ya palingan ya. Kan nggak bales. Temen pakai aja cerita. sih casingnya. Kan Oh iya, iya, bener juga ya. Maaf gak punya otak. Kata untuk kali ini. Allah latilah sulung lain. Tapi bawa santai aja. Tahu kan? Aku gak pernah dapet cerita horor. Gak pernah punya cerita horor yang mistis gitu sih. Aku nggak pernah sih. Gak pernah. Teman-teman aku pernah. Tapi pas lagi sama aku nggak Lu setan ya. Maksudnya aku nggak bisa nge-sense itu gitu loh. Kayaknya. Kakak di rumah tangga nggak ngerasain apa-apa gitu. Enggak. Itu pabrik kan? Tapi emang Ya serem banget gimana? sih. Ya gimana mau ngerasain orang lagi syuting aja lagi rame tidur. Enggak, tapi aku tuh gak begitu. Maksudnya percaya sama hal goib. Tapi kayak nih, zodiak aku gak percaya. Shio gak percaya. Dia nggak percaya. Gak percaya banget. Zodiak Percaya apa? banget. Libra. Berarti bulan apa? September. Hah? November? September. Aku gak percaya ramalan-ramalan gitu. Libra tuh tarot. labil, bener gak? Apa karena timbangan? Lu juga labil tapi lu bukan Libra. Tapi kalau ada orang yang ngobrolin kan Yang bagus-bagus. selama ini semua orang membuka obrolan selalu dengan zodiak ya. Iya. Ya emang sih itu nggak impress gue sih, cuman Jujur gua aku juga gak percaya dulu. gue Sekarang juga gak percaya. Cuman buat basa-basi oke banget sih. ya cuman gue respect lah. Gue akan respect kayak oh iya gitu. Tarot apalagi. Masa fake sarkasme jadi oh ya itu ya. Gak maksud gitu ya, cuman kayak manners aja sih. Cuman ya gue ngerasa manusia tuh terlalu banyak untuk dikategorikan jadi 12 sifat gitu loh. Ngerti gak sih? 12 atau 13 sih sudah? 12 ya? 12 sifat. Ya menurut aku kalau misalnya 12 sifat itu kan misalnya zodiak nih. Itu tuh ada serpihan ini. Jadi kayak kita Soalnya gue ngerasa kalau misalnya orang ngeramal ya, kayak gini. Gue ngeliat lu ya, gue bilang gini. Pasti lu tuh orangnya suka selalu ngeyain perkataan orang ya. Lu gak enakan kan orangnya. Ya semua orang juga kayak begitu. Dalam hati kan gue aku ngerti gak? bilang serpihan. Tapi kalau Shio Gak ngerti, malah lebih gak ngerti lagi. Semua tentang ramalan-ramalan deh. tahu Apalagi gue bingung banget, tuh temen kita malah itu beneran tahu dia harus balikan atau enggak sama cowoknya, dia pakai tarot dulu anjir. siapa? Adalah nanti gue kasih tahu. Siapa sih? Siapa aja? Lu kasih aja Egas. Wah. Oh iya, kan kemarin Kak Egas minta dibacain tarot sama Iya. Enggak mah kayak yang anjir lu menduakan Tuhan. Jadi apa sih? Ya Allah. Kemarin dibaca Kalau tarotnya jelek nangis-nangis gue kayak ngapain sih? Nanti gak sih? Mendingan gak usah baca-baca kayak gitu daripada nangis. Nanti hidup lu pasti bakal menyedihkan juga kok, nanti lama-lama juga ada masalah. Udah tenang aja, bakal dikasih cobaan sama Tuhan pasti. First impression masing-masing. Jujur dulu pertama kali gue kenal Uti, gue gak suka sama Uti. Apa? Karena gue ngerasa Uti tuh kalau misalnya gue ngomong, gue gak tahu dia nyimak atau enggak gitu. Ngerti gak sih? Demi Allah. Makanya tapi Kita nintang ya. Kita baru deket. Bukan baru deket. Belum deket. Lagi kita sering main tapi nggak deket. Karena aku deket sama Mbak R. Aku tuh ngerasa vibes aku sama Kak Rachel nih kayaknya belum bisa nyambung deh, dan aku tidak mau masuk ke dunia orang kalau dia belum yang kayak cerita-cerita gitu loh. Jadi aku nggak enak kayak kakak kenapa gitu, nggak mau karena kayak takut so akrab. Terus dia lagi cerita-cerita gini, terus aku yang kayak emang
dia sejam lagi kamu kan kayak lost gitu lah, mata aku sama mata aku tuh kayak. Terus kayak cuma gini, aku lagi gini kan, maksudnya agak-agak gini kan, kayak ngeliatin lampu, kayak ngeliatin apa, kayak ngeliatin masker, kayak tapi kepala aku dingin sama dia. Lu liatin gue gak? Dengerin gue dulu gue cerita matanya. Terus kayak, aku dengerin kak, aku dengerin. Gini nih. Karena itu gue udah gak kuat lagi kayak, dengerin gue gak? Dengerin. Terus aku kayak gini, aku dengerin gak? Terus so, gak tau kenapa, aku refleks, mata aku langsung ke kiri lagi. Demi mata aku langsung ke kiri lagi, tapi kepala aku ke sini. Terus kayak gini, itu mata lu langsung ke kiri, eye contact dulu. Iya, aku eye contact. Enggak, lu kalau dengerin gue lu eye contact. Karena lu kalau mata lu ke kanan, pasti lu udah lupa kan gue ngomong. Coba terakhir kali gue ngomong, gue sampai mana? Gue langsung kayak, aku lupa kak, tadi sampai mana? Dulu itu pertama kali aku kan biasanya kalau aku ngeblank orang tuh akan kayak ayo lupakan atau kayak bercanda-bercandain aja karena orang tuh malas ngobrol serius sama aku kan karena pasti bakal lupa gitu. Ini kayak gitu, hah, dengerin gue dulu eye contact. Oke, iya, makanya Gue gak suka kalau ngobrol gak eye contact dan jadi pas pertama ketemu Uti karena dia gak pernah eye contact, gue ngerasa kayak ini orang kenapa sih gak mau liat gue? Ada apa? Nah akhirnya lama-lama udah bisa ngerti. eye contact aja. Lama-lama udah ngerti, jadi kalau ngobrol ngeliat ya ini. Kau liat gue gak? Kalau mereka curhat gini tuh masalah dunia nggak ada. Karena ceritanya tentang masalah. Iya, ceritanya tentang masalah lagi. Cerita Tadi apa juga gitu, iya emang tadi juga gitu. cerita awal aku tuh ketemu Kak Reca yang waktu lagi apa Ya, 5 menit gimana deh? Yuk lu juga yang tidur di sini. pokoknya aku tuh lupa kita lagi makan di restoran di daerah Menteng kalau nggak salah. Bener ya, Mana? Yang makan mana sih? sama Pak Zulhas. Jadi kayak diajak makan dinner gitu. Terus kayak it's such an honor kan, kayak kapan lagi dia diajak menteri gitu. Terus itu Kak Rachel pakai Keanu. Terus ternyata pantas aja kena bed. Terus habis itu aku kan represent Mama Fuji kan. Kak Rachel represent yang kayak tentang bisnis Kak Rachel lah. Terus aku kayak, kalau aku jawaban aku simpel aja. Kalau dia jawabannya panjang kan. So aku langsung kayak inse banget lagi. Aku inse. Masalah di situ kan benar-benar pembisnis kan. Nah yang untuk yang influencer yang bikin bisnis sedikit. Kayak ada kakak, aku, terus beberapa orang doang dikit banget. Jadi kayak pas ada kakak nih, kayak ibaratnya ranking 1, tapi ranking 5. Aku langsung kayak, anjir. Enggak lah, kan tetap lu yang paling duduknya. Iya, tapi kan kayak untuk kualitas ngobrol kayak, wah anjir, mati gue harus belajar banyak. Lagi nih juga diajakin dinernya dadakan tau gitu, minta siapin apa Kata-kata ya. kata-kata Kata-kata hari ini.